Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Fitrianti dari NIM 2331311037 dari kelas PIAUD 3A. Halo ayah bunda dan sahabat pendidikan. Tahukah Anda bahwa masa anak usia dini adalah periode emas bagi anak untuk membangun dasar-dasar perkembangan sosial dan emosionalnya. Dan dalam usia ini, anak-anak mulai belajar berinteraksi dengan teman sebaya, mengenali perasaan mereka, dan memahami bagaimana cara bekerja sama serta berbagi. Dalam masa ini, anak-anak sering sekali mengalami berbagai masalah dalam perkembangan sosial dan emosionalnya, seperti kesulitan mengolah emosi, kesulitan berbagi atau bergiliran dengan teman sebayanya, mudah frustrasi atau tantruman, ketakutan pada orang baru, lalu ketergantungan dengan orang di sekitarnya seperti orang tua, pengasuh, lalu kesulitan memahami dan mengungkapkan perasaan mereka, tidak mampu menjalin interaksi yang positif dengan teman sebaya, sulit mengikuti aturan, lalu ada kecenderungan meniru perilaku yang negatif dari lingkungan di sekitarnya, dan ada banyak lagi masalah yang ada di sekitarnya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai masalah di mana anak mengalami kesulitan dalam mengolah emosinya ketika aktivitasnya yang sedang dinikmati terganggu atau dihentikan, terutama saat orang tuanya atau orang di sekitarnya meminta anak untuk berhenti bermain, misalnya untuk tidur. Nah, ketika dihadapkan pada situasi ini, anak biasanya cenderung bereaksi dengan menangis atau bahkan marah. Reaksi ini menunjukkan bahwa anak memang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengatur emosi, terutama dalam situasi yang memerlukan transisi dari aktivitas yang sebelumnya dinikmati ke aktivitas yang memang tidak diinginkan oleh anak tersebut. Kesulitan ini juga menunjukkan bahwa anak memang belum mampu untuk menunda kesenangannya atau menyesuaikan diri dengan aturan dan batasan yang telah ditetapkan oleh orang tua maupun orang di sekitarnya. Selain itu, pola komunikasi antara orang tua dan anak juga kurang efektif, yang memungkinkan dapat memperburuk situasi. Karena anak memang tidak sepenuhnya paham alasan di balik permintaan tersebut. Akibatnya, anak merasa terpaksa atau mungkin tidak siap untuk mengakhiri aktivitas yang disukainya, sehingga memunculkan reaksi emosional yang negatif. Situasi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih lembut dan persiapan transisi yang lebih baik dari orang tua maupun orang di sekitarnya, seperti memberikan pemberitahuan sebelumnya dan penjelasan yang dapat dipahami dengan mudah oleh anak, agar nantinya anak lebih siap dan tidak merasa terganggu secara mendadak. Untuk itu, saya akan membahas mengenai bagaimana bentuk pendampingan dan langkah-langkah yang tepat untuk menangani atau mendampingi masalah ini. Nah, bentuk pendampingan yang tepat untuk menangani masalah ini tuh bisa dengan membantu anak untuk mengenali dan mengolah emosinya, lalu membantu anak untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dari aktivitas sebelumnya ke aktivitas selanjutnya, lalu membantu anak untuk membentuk kebiasaan disiplin, membantu anak untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, lalu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini ada 5 langkah. Yang pertama, dengan mengenalkan anak mengenai membuat kesepakatan bersama, dengan cara mengajak anak berdiskusi dengan santai tentang rutinitas sehari-hari, terutama pada waktu-waktu yang sering menimbulkan masalah, seperti saat waktu di mana anak harus berhenti bermain untuk tidur. Main HP. Tara mau main HP. Oke, tapi nanti kalau jarum panjangnya di jam udah sampai 1, Rara berhenti main HP ya. Nanti lanjut tidur, oke? Nah, nih. Nah, dengan cara tadi, anak bisa lebih siap dalam menerima aturan tersebut, karena anak ikut serta dalam menentukan aturan tersebut. Nah, cara yang kedua dapat dilakukan dengan mengenalkan anak mengenai transisi dari bermain ke aktivitas lain dengan cara yang lembut. Sebelum meminta anak untuk berhenti bermain, bisa kita beri peringatan beberapa menit sebelumnya. Zahra, 5 menit lagi berhenti main ya. Kita tidur ya. Oke? Tuh, udah sampai 1 tuh. Oke. Nah, dengan cara tadi anak bisa memiliki waktu untuk bersiap dan tidak merasa aktivitasnya tiba-tiba dihentikan. Pengulangan peringatan seperti hitungan mundur juga membantu anak untuk lebih siap secara emosional. Yang ketiga, bisa menggunakan pendekatan komunikasi yang empatik dan positif. Saat meminta anak untuk berhenti, kita perlu menjelaskan alasan dengan cara yang sederhana dan positif. Zahra, sekarang kan udah sampai jarum 1. Nah, sekarang waktunya tidur ya. Biar besok kalau sekolah bisa bangun pagi, oke? Oke, sekarang handphonenya mana? Nah, pinter. Menyampaikan permintaan seperti tadi dengan nada yang lebih lembut dan penuh pengertian, anak akan lebih merasa didengar dan dihargai. Yang keempat, dapat dilakukan dengan mengenalkan anak pada rutinitas harian yang konsisten. Karena anak akan lebih merasa nyaman dan aman ketika mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya, mereka memiliki jadwal tidur yang tetap. Hal ini dapat membantu anak untuk lebih mudah menerima ketika diminta untuk beralih dari bermain ke tidur. Zahra, nah kalau habis maghrib waktunya apa? Main. Kalau habis isya waktunya tidur, oke? Gimana tadi? Kalau habis maghrib waktunya main. Kalau habis isya tidur. iya tidur. Handphonenya kakak ambil ya. Yang kelima, dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi atas usaha anak ketika anak berhasil dalam mengolah emosinya dengan baik meskipun hanya sedikit. Bisa kita tetap berikan dengan pujian atau pelukan sebagai bentuk apresiasi. Kakak ambil ya. Nah, wah, Zara hebat banget. Tadi udah nggak nangis lagi. Zara pinter. Nah, dengan cara tadi dapat memotivasi anak untuk belajar lebih baik dalam mengendalikan emosi di masa mendatang dan dapat membangun kepercayaan diri anak. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dan langkah-langkah pendampingan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.